Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rizakwan. Saya berasal dari 12 MIPA 4 SMA N2 Painan. Tujuan saya membuat YouTube kali ini, saya akan menampilkan sebuah teater monolog yang berjudul COVID-19. Dimulai dari akhir tahun 2020, ditemukanlah sebuah virus baru yang bernama Corona, tepatnya di kota Wuhan, Cina. Ditemukannya virus baru ini awalnya terasa biasa saja, tetapi setelah beberapa bulan, akhirnya virus ini menjadi kepanikan global karena obatnya tentu saja belum ada. Dan setelah sampai bulan Maret, masuklah COVID-19 ini ke Indonesia. Dimulai dari awalnya cuma libur 2 minggu, lalu sekarang tidak terasa sudah berbulan-bulan ternyata kita disekolahkan di rumah secara daring. Karena sebagai pelajar, saya tidak bisa merasakan pahitnya sekolah tanpa teman-teman di dekat saya. Apalagi saya sekarang kelas 3, jadi semakin susah mendapatkan pelajaran yang bisa dimengerti bagi saya secara daring ini. Sedangkan secara tatap muka saja terasa tidak efektif bagi saya. Masih banyak materi yang belum saya pahami secara tatap muka. Karena itu saya ingin sekali untuk pergi sekolah lagi. COVID-19 bukan hanya berdampak kepada pendidikan, tetapi juga ekonomi masyarakat yang semakin lama semakin menurun. Mulai dari orang-orang yang menaikkan harga masker yang biasanya hanya 1.000, 2.000, paling mahal 5.000, sekarang merambah menjadi harganya 3 kali lipat, mulai dari 10.000 sampai 15.000. Seharusnya kita sebagai makhluk sosial tidak sepantasnya begitu. Karena kita sebagai makhluk sosial seharusnya tolong menolong, bukannya malah mengambil keuntungan pada masa pandemi sekarang ini. Apalagi pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang saya anggap kurang berkenan di hati saya, seperti PSBB. Walaupun dilakukannya PSBB, namanya manusia pasti ingin bebas di luar, ingin bebas pergi jalan-jalan, ingin bebas pergi bermain, apalagi remaja seperti saya. Karena pada masa-masa remaja saat inilah saya disibukkan dengan kehidupan, mencari arti kehidupan bagi diri saya sendiri dan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hanya berdiam diri di rumah menunggu reda COVID-19 ini. Karena manusia butuh jiwa kebebasan, tetapi karena masa pandemi kita harus mematuhi aturan pemerintah dengan dilakukannya PSBB yang menurut saya sangat menjatuhkan dampak ekonomi kita. Pedagang-pedagang kecil apalagi sangat merasakan dari uang belanja mahal, keuntungannya sedikit, terus begitu. Apalagi para ojek online yang tidak mendapat order, sangat menentukan dampak ekonomi. Sekarang pemerintah malah melakukan rencana RUU Omnibus Law yang telah disahkan. Saya sebagai murid SMA kelas 3 yang sudah belajar di PKN, saya merasa kurang setuju dengan Omnibus Law. Karena
sangat dirugikannya masyarakat, terutama para buruh. Memang investor akan banyak masuk, tapi investor juga akan mudah men-PHK pekerja lokal kita dan mempekerjakan pekerja asing. Maka karena itu, saya mohon kepada pemerintah, tolonglah jangan mempersulit keadaan. Fokus saja kepada penanganan COVID-19 ini dulu, jangan yang lain. Karena bagi saya, kesehatan masyarakat lebih penting daripada ekonomi bangsa ini. Walaupun ekonomi juga penting, tapi bukan seperti itu cara dampak dan cara melakukannya. Bukan dengan disahkannya Omnibus Law, bukan dengan cara mempermudah buruh di PHK. Pak, kita ini sama-sama orang kecil dulunya, Pak. Bukan orang besar bukan orang yang langsung jadi besar, bukan orang yang dari kaya langsung kaya. Memang ada orang dari kaya langsung tetap kaya, tetapi tidak seberapa, Pak. Kecuali Bapak mau mengambil Freeport kembali, saya tidak masalah. Karena dengan adanya Freeport, untuk kita 100%, kehidupan kita, negara kita akan semakin maju. Jadi saya bermohon untuk mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Jadi semoga kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri saja. Pikirkanlah orang lain, pikirkan kesehatan orang lain. Jangan mengambil keuntungan tanpa memikirkan dampaknya kepada orang lain dan hanya ingin memperkaya diri. Jadi semoga negara kita lekas sembuh, dan Bapak Ibu pemerintah, tolong perbaikilah negara ini dengan baik. Saya, orang-orang memilih Bapak karena mereka percaya Bapak atau Ibu bisa membangun negara ini dengan lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.